Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru. Hari ini kita akan memberikan eh, panduan pengisian dokumen pengelolaan kinerja guru, bagaimana cara kita dalam mengisi dokumen pengelolaan kinerja guru, apa saja yang perlu disiapkan setelah RHK-nya kita sudah selesai, lalu apa saja yang harus kita lakukan. Nanti kita akan bantu Bapak Ibu. Kemudian dokumen-dokumen apa yang perlu Bapak Ibu siapkan selama praktik ya, selama praktik dan juga pengembangan kompetensi tentunya. Untuk hari ini kita akan bahas tentang praktiknya dulu gitu ya, praktik pembelajaran atau penilaian kinerjanya dulu. Oke ya. Kita mulai saja teman-teman. Untuk awalnya kita harus belajar ini teman-teman. Jadi variabel pengelolaan kinerja itu meliputi 4 hal gitu ya. Praktik kinerja, pengembangan kompetensi, perilaku kerja, dokumen akuntabilitas. Nah, kita mulai dulu dari yang pertama di praktek kinerja. Dokumen-dokumen apa saja yang ada pada praktek kinerja, apa saja yang perlu Bapak Ibu siapkan gitu ya, bagaimana cara mengisinya. Nah, kemudian nanti kalau sudah semuanya dokumen terisi, teman-teman bisa mudah dalam mengisi di fitur apa namanya itu ya, fitur kinerja PMM gitu ya teman-teman ya. Nah, sebelum itu teman-teman harus memahami dulu tentang lini masanya ya, lini masa dari pengelolaan praktek ya. Setelah SKP RHK itu dibuat gitu ya teman-teman ya, itu kemudian teman-teman nanti ada proses dari Februari sampai Juni di tahap 1 ya, di semester 1 itu ya, ini praktik kinerja itu dilaksanakan mulai dari Februari sampai Juni teman-teman gitu ya. Di Februari teman-teman akan ada kegiatan diskusi persiapan, kemudian di Maret itu pelaksanaan observasi kinerja dan diskusi tindak lanjut. Di bulan April Mei itu upaya tindak lanjut, kemudian bulan Juni itu refleksi tindak lanjut dan penilaian. Nah, dari Februari, Maret, April, Mei, Juni itu kira-kira yang perlu disiapkan apa saja gitu ya. Oke, jadi praktek kinerja tadi itu kita sudah bahas tadi ya, di lini masanya atau jadwalnya itu meliputi 5 kegiatan. Ada diskusi persiapan, observasi kinerja, diskusi tindak lanjut, kemudian upaya tindak lanjut, kemudian yang bagian akhir adalah refleksi tindak lanjut. Kita mulai dulu dari yang pertama, diskusi persiapan. Nah, apa saja yang perlu kita siapkan? Diskusi persiapan itu letaknya di bulan Februari. Jadi nanti teman-teman di bulan Februari itu kita mulai ada diskusi persiapan bersama kepala sekolah. Jadi masing-masing guru bersama kepala sekolah berdiskusi apa saja yang perlu kita siapkan ya dalam penilaian kinerja ini. Nah, ini contoh dokumennya teman-teman, yang perlu teman-teman siapkan pertama itu adalah dokumen ini ya, rubrik observasi kinerja. Ini yang perlu teman-teman isi dulu gitu ya teman-teman ya. Formulir A ya, tentang rubrik observasi kinerja formulir A. Diskusi persiapan observasi kinerja. Nanti teman-teman tinggal isi, di situ ada nama guru, nama kepala sekolah, kemudian periodenya itu Januari sampai Juni ya. Kemudian tempatnya di mana, di SMP mana gitu ya. Harinya hari apa gitu ya. Di bulan Februari itu tanggalnya silakan diisi, waktunya silakan diisi. Nah, tujuan dari diskusi persiapan observasi kinerja ini adalah yang pertama, itu guru dan kepala sekolah itu menyepakati target perilaku yang akan diobservasi dan upaya belajar untuk menampilkan perilaku itu secara efektif. Yang kedua, guru dan kepala sekolah menyepakati jadwal observasi. Jadi ada dua tujuan ini teman-teman ya. Menyepakati target atau fokus perilaku yang akan diamati. Yang kedua adalah menyepakati jadwal. Nah, bagian bawah ini yang penting teman-teman ya. Ada rencana hasil kerja, ada fokus perilaku, upaya mempelajari, kemudian kelas berapa, pelajaran apa, hari apa, tanggal berapa, waktu, perangkat ajar, dan catatan lain. Nah, kita mulai dari rencana kerja dulu teman-teman. Rencana kerja itu teman-teman isi dengan yang teman-teman pilih di SKP atau RHK di bulan Januari kemarin. Nah, misalkan kita kasih contoh, ya, rencana kerjanya yang keteraturan suasana kelas, kan ada banyak kemarin ya, ada 8 ya, ada disiplin positif, ada keteraturan suasana kelas dan lain-lain gitu ya. Nah, contohnya adalah saya ambil yang ini teman-teman,
Karena kebetulan sekolah kami itu RHK-nya adalah keteraturan suasana kelas. Itu fokus perilakunya kita buat 3. Yang pertama, guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Yang kedua, guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan siswa. Yang ketiga, guru membuat dan mengingatkan aturan atau kesepakatan kelas. Gitu ya. Itu fokus perilakunya. Jadi nanti yang diamati kepala sekolah ini ya 3 hal ini. Nah, tugas dari teman-teman adalah dalam praktiknya nanti teman-teman ketika diobservasi ya harus menampilkan 3 ini. Gitu ya. Kemudian di situ ada upaya mempelajari. Jadi bagaimana teman-teman itu bisa menampilkan fokus perilaku ini. Nah, contohnya berdiskusi dengan teman sejawat dan kepala sekolah cara membangun suasana kelas yang kondusif. Jadi sebelum praktek itu belajar dulu. Diskusi dulu dengan teman yang lebih senior atau lebih berpengalaman atau yang punya lebih ilmu tentang membangun suasana kelas yang kondusif gitu ya. Kemudian membentuk kelompok heterogen dengan berbagai pertimbangan karakteristik. Ini contoh yang kedua. Ya, jadi sudah mulai belajar lagi bagaimana membentuk kelompok yang efektif gitu ya. Oh, ternyata harus membagi kelompok itu heterogen gitu. Misalkan dengan berbagai budaya atau karakteristik siswa ya, budaya etnis bisa atau bahkan kemampuan akademik gitu ya. Kemudian yang ketiga, guru membuat dan mengingatkan aturan kelas itu contohnya adalah melihat kembali aturan kesepakatan kelas dan penerapannya. Sudahkah dipasang di situ aturan kesepakatan kelas atau bahkan mungkin belum dibentuk? Gitu ya. Dilihat dulu di situ di kelasnya masing-masing yang akan diobservasi gitu ya teman-teman ya. Kemudian kalau pelajaran kelas itu tidak menjadi masalah ya, tadi kita sudah bahas tentang rencana hasil kerja, fokus perilaku, upaya mempelajari. Nah sekarang yang jadi penting lagi adalah perangkat ajar gitu ya teman-teman. Nah ini perangkat ajar yang dibutuhkan adalah RPP atau modul ajar teman-teman. Jadi fix ya, jadi ketika di bulan Februari teman-teman siapkan RPP atau modul ajar dan rubrik ini teman-teman, rubrik persiapan observasi kinerja ini. Itu ya ada 2 tadi ya, form A dan RPP. Itu di teman-teman di bulan Februari harus membuat itu. Kemudian untuk RPP modul ajar teman-teman, karena RPP itu dasar kita dalam mengajar gitu ya, dan yang itu yang akan dilihat oleh kepala sekolah selama pembelajaran, maka kita harus membuat RPP yang menyesuaikan dengan fokus perilaku yang ditampilkan tadi. Yang mengingatkan lagi ya, jadi fokus perilaku tadi kalau kita pilih keteraturan suasana kelas, kita bisa tadi ya kesepakatan tadi fokus perilaku yang dibuat tadi. Gitu ya. Jadi teman-teman pastikan bahwa langkah-langkah ini kira-kira itu masuk dalam RPP-nya. Nah, kalau di situ melakukan pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan siswa berarti ya jangan pakai metode demonstrasi atau metode ceramah ya. Jadi upayakan dalam kelas itu yang model pembelajaran yang mengaktifkan kelompok gitu ya teman-teman. Itu contohnya begitu. Kemudian kita lanjut ya, diskusi di bulan Februari sudah selesai. Nah, masuk di bulan Maret teman-teman. Jadi nanti teman-teman itu jadwal untuk observasinya di bulan Maret gitu ya. Nah, ini di bulan Maret ya. Nah, di bulan Maret ini ada 2 hal yang harus dilakukan teman-teman, yaitu pelaksanaan observasi, kemudian ada diskusi tindak lanjut setelah pelaksanaan observasi. Ya, bisa hari itu juga setelah observasi kemudian berdiskusi dengan kepala sekolah atau di hari yang lain gitu ya. Jadi terserah dengan kesepakatan antara guru dan kepala sekolah yang mengobservasi gitu ya. Oke, dokumen apa yang perlu disiapkan untuk di bulan Maret? Yaitu form B dan form C ya. Form B atau formulir B ini tentang rubrik observasi kinerja di kelas ya. Pelaksanaan observasi kinerja guru. Jadi ketika di dalam kelas itu pastikan kepala sekolah membawa form ini teman-teman. Form ini yang mau diamati gitu ya teman-teman ya. Nah, oke, jadi di situ teman-teman mengisi nama guru, nama kepala sekolah, kemudian periodenya, tempatnya di mana, kemudian hari, tanggal, waktunya di mana. Nah, bagian bawah itu RHK-nya juga harus ditulis tadi ya. Kalau kita pilih keteraturan suasana kelas ya tulis saja keteraturan suasana kelas. Kemudian fokus perilaku.
perilaku yang dianjurkan, perilaku yang dihindari, kemudian sudah dilakukan apa belum, dan seterusnya ini. Nah, kita fokusnya di pengisian ini ya. Fokus perilaku kita ambil dari form A kemarin gitu ya. Kemudian perilaku yang dianjurkan, perilaku yang harus dihindari, dan catatan ini kita kasih samplingnya ya, yang bagian ini saja. Nah, ini contohnya di teman-teman ya. Ini kelihatan jelas apa tidak ya? Kalau nanti tidak kelihatan jelas, kita bisa bagi dua tempat gitu ya. Nah, ini kita bagi dua aja. Yang bagian fokus perilaku tadi ya, sesuai dengan form A ya, tadi ya, fokus perilaku yang diamati, lihat di form A. Kemudian perilaku yang dianjurkan, perilaku yang dihindari. Nah, ini sesuai dengan fokus perilakunya. Contoh, yang fokus perilaku 1 itu guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Ini fokus perilakunya itu, perilaku yang dianjurkan contohnya, guru hendaknya memanggil murid dengan menyebut namanya, gitu ya. Menyampaikan harapan positif terhadap kelas, mencairkan suasana kelas agar tidak jenuh. Gitu ya. Nah, perilaku yang dia hindari, misalkan guru tidak boleh memanggil siswa dengan sebutan yang merendahkan, gitu ya. Guru juga tidak diperkenankan menceritakan keluhan atau persoalan sekolah kepada siswa. Guru tidak boleh langsung mengajar tanpa mengkondisikan suasana kelas terlebih dahulu sampai teratur, ya. Bagian kedua, tentang strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan siswa. Ini fokus perilakunya. Perilaku yang dianjurkan adalah untuk mengaktifkan keterlibatan siswa, guru harus melakukan strategi pengelompokan dengan menyampaikan terlebih dahulu tujuan yang harus dicapai oleh siswa. Jadi tujuannya disampaikan dulu. Kemudian guru harus menyediakan beragam peran dalam kelompok agar semua anggota kelompok ikut aktif. Jadi ada peran-perannya. Contoh, pengelompokan itu metode pengelompokan jigsaw itu ya teman-teman, itu ada perannya masing-masing. Jadi tidak mungkin ada siswa yang istilahnya terlantar dalam kelompok ya, tidak berperan aktif, diam saja, itu tidak mungkin itu ya. Yang harus dihindari contohnya adalah guru tidak boleh mengabaikan dinamika yang terjadi dalam kelompok, dibiarkan saja tidak boleh itu ya. Guru harus tetap memantau sebagai mediator fasilitator gitu ya. Kemudian guru tidak boleh melakukan pengelompokan dengan anggota yang sama secara terus-menerus. Gitu. Ini tidak boleh, gitu ya teman-teman. Kemudian bagian ketiga, guru membuat dan mengingatkan aturan atau kesepakatan kelas. Ini kita kasih perilaku anjurannya adalah kesepakatan kelas harus disetujui oleh semua siswa dan ditempel di kelas. Jadi kesepakatan kelas tidak boleh ditetapkan oleh guru saja, tapi harus melibatkan semua siswa. Harus disetujui oleh siswa, gitu ya. Secara demokratis tentunya, dengan berdasarkan musyawarah mufakat, gitu ya. Kemudian guru juga harus mengajak siswa menilai seberapa efektif pelaksanaan aturan atau kesepakatan kelas yang telah disusun. Ini perilaku yang dianjurkan juga. Nah, perilaku yang harus dihindari contohnya guru menetapkan aturan kelas tanpa mendiskusikannya dengan siswa. Nah, ini otoriter, tidak boleh. Gitu ya. Kemudian guru juga tidak boleh melanggar aturan kelas yang telah dibuat bersama itu sendiri, gitu ya. Jujur mengakui kalau memang melanggar dan meminta maaf, gitu ya teman-teman ya. Ini perilaku yang dianjurkan dan perilaku yang dihindari. Kemudian sheet berikutnya tadi ya, kita kan bagi dua supaya bisa terlihat, gitu ya. Berikutnya ini penilaian observasi, karena ini setelah observasi itu harapannya, ya. Ini belum dilakukan tapi belum efektif, dilakukan dan efektif. Nah, karena penilaian kinerja itu fokusnya adalah peningkatan, maka teman-teman usahakan ya, ini tidak memberikan contoh yang baik ya. Usahakan bahwa teman-teman itu memang masih perlu belajar lagi. Maka nilainya ya pilih saja yang dilakukan tapi belum efektif atau lebih rendah dari itu. Gitu ya. Kemudian catatannya teman-teman ya. Catatannya misalkan yang bagian fokus yang pertama tadi itu misalkan suasana kelas terkadang belum kondusif namun guru tetap melanjutkan pelajaran. Suasana masih ramai tapi dibiarkan oleh guru kemudian tetap melanjutkan pelajaran. Itu catatannya yang dari kepala sekolah itu setelah mengamati. Misalkan ini contohnya, ini misalkan ya teman-teman ya. Jadi kepala sekolah ketika mengamati ternyata siswa itu masih ramai tapi guru melanjutkan pelajaran begitu saja. Nah, ini contoh catatan dari kepala sekolah ini.
Kemudian banyak siswa yang masih tidak aktif dalam kelompok. Ini kepala sekolah misalkan melihat, oh setelah pembelajaran di kelompok-kelompok itu ternyata ada yang masih main-main sendiri, gitu ya. Itu menjadi catatan dari kepala sekolah. Kemudian belum diingatkan kembali konsekuensi atas pelanggaran kesepakatan kelas. Contoh, ada siswa yang membuang sampah, padahal di situ kesepakatan kelasnya ada, tapi dibiarkan oleh guru. Nah, tidak diingatkan. Nah, itu contoh dari pembiaran, ya, pembiaran ya. Tidak diingatkan kembali itu artinya pembiaran atas pelanggaran kesepakatan kelas. Ini contoh ya teman-teman ya. Nah, dari catatan ini nanti teman-teman ya, teman-teman saya ulangi, dari catatan form B ini nanti teman-teman dilanjutkan ke form C itu ya. Catatan kepala sekolah ini tujuannya supaya teman-teman itu bisa melakukan refleksi. Kalau kepala sekolah setelah pengamatan, ini kan waktu pengamatan. Ya, form ini diisi ketika pengamatan teman-teman. Nah, ketika pengamatan ternyata didapati fakta-fakta seperti ini. Nah, kemudian di form C-nya kita lanjut ke berikutnya ya. Ini setelah observasi tadi selesai, kemudian berdiskusi dengan kepala sekolah. Tadi saya sudah mengatakan waktu tanggalnya bisa di hari yang sama atau hari berikut-berikutnya, gitu ya teman-teman ya. Nah, ini contoh rubrik ya, tindak lanjut observasi kinerja guru nih ya. Rubriknya seperti ini yang bersama seperti tadi. Kemudian yang kita fokuskan bagaimana cara mengisi yang bagian ini. Nah, refleksi guru, kategori, tujuan tindak lanjut, upaya tindak lanjut, kapan dan kebutuhan dukungan. Kebutuhan dukungan. Nah, tadi saya mengatakan bahwa refleksi guru itu diperoleh dari apa? Dari catatan kepala sekolah, teman-teman. Ya, tadi catatan kepala sekolah ada 3 tadi kan. Nah, dari situ teman-teman harus refleksi gitu ya. Nah, ini saya kasih contohnya begini, teman-teman. Refleksi guru. Nah, tadi kan yang pertama tadi masih ada pembiaran, maka guru perlu meningkatkan kemampuan komunikasi positif dalam membangun suasana kelas. Nah, itu contohnya refleksi guru. Yang kedua, guru sudah melakukan pelompokan kelas, namun perlu dimaksimalkan keterlibatan siswa. Nah, ini contoh refleksi. Perlu dipasang kesepakatan kelas dan konsekuensi atas pelanggaran kesepakatan kelas. Ini yang isi siapa? Guru. Itu ya. Atau boleh saja ditulis perlu meningkatkan kemampuan gitu, tidak perlu ditulis guru ya boleh gitu ya. Kemudian kategorinya adalah pengembangan kompetensi atau peningkatan kinerja. Ya, contoh kalau pengembangan kompetensi itu ya melalui PMM, belajar mandiri di PMM, atau melalui lokakarya, atau kegiatan di Kombel, atau seminar, dan lain-lain. Atau juga bisa juga dengan kategori yang peningkatan kinerja. Gitu ya. Nah, misalkan kita ambil yang bagian pertama itu guru meningkatkan kemampuan komunikasi positif dalam membangun suasana kelas. Itu misalkan kita masukkan di pengembangan kompetensi. Nah, tujuannya apa? Untuk meningkatkan kompetensi guru dalam manajemen pengelolaan kelas. Ini contohnya, gitu ya. Upaya tindak lanjutnya apa? Mengikuti pelatihan mandiri PMM, topiknya apa yang sesuai dengan membangun suasana kelas. Ingat ya teman-teman, pilih topik yang sesuai dengan manajemen kelas atau membangun suasana kelas atau pengelolaan kelas. Nah, kapan itu dilaksanakan? Tadi jadwalnya upaya tindak lanjut tadi kan di bulan April Mei. Jadi tulis di bulan April atau Mei, teman-teman ya. Kebutuhan dukungannya apa? Karena ini pelatihan mandiri, contohnya adalah jaringan internet. Jadi kalau tidak punya kuota ya di sekolah ada jaringan internet gitu ya. Bagian kedua, guru sudah melakukan pengelompokan kelas namun perlu dimaksimalkan keterlibatannya. Berarti pengembangannya misalkan teman-teman itu pilih yang seminar ya, atau mengikuti seminar tentang pentingnya atau bagaimana cara mengelola kelompok belajar. Ya, itu contohnya gitu ya. Tujuannya adalah apa? Untuk meningkatkan keterampilan guru dalam memaksimalkan peran siswa dalam kelompok belajar. Ini contoh gitu ya. Upaya tindak lanjutnya mengikuti seminar atau bahkan juga pelatihan mandiri PMM juga boleh yang berhubungan dengan kelompok ya, belajar kelompok gitu ya. Kapan dilaksanakan? Misalkan bulan April atau bulan Mei, terserah teman-teman. Nah, kebutuhannya apa? Jaringan internet gitu ya. Yang ketiga, tadi catatan yang ketiga tentang
kesepakatan kelas ya. Jadi perlu dipasang kesepakatan kelas dan konsekuensi atas pelanggaran kesepakatan kelas. Ini misalkan kita ambil kategorinya adalah peningkatan kinerja. Nanti tujuannya apa? Menciptakan suasana pembelajaran yang senantiasa terikat pada kesepakatan kelas. Ini contohnya. Itu tujuannya ya. Tujuan tindak lanjutnya misalkan begitu. Upaya tindak lanjutnya apa? Ya membuat kesepakatan kelas secara demokratis, musyawarah mufakat, kemudian hasil dari kesepakatan itu dibuatkan dalam papan ya, papan kesepakatan kelas ya. Kapan dibuat? Misalkan di bulan Mei atau April, terserah lah. Kebutuhannya apa ya? Tentunya saja ada papannya atau dana untuk membuat banner gitu ya. Kemudian di bagian bawahnya teman-teman ya, bagian bawahnya bagaimana upaya guru melakukan refleksi untuk menyadari kesulitannya dalam peningkatan pembelajaran. Nah ini teman-teman, ini penilaian dari penilaian kerja itu ada di form C dan form D. Lihatnya di form C dan form D. Jadi usahakan form C dan form D itu nilainya baik gitu ya. Nah, sadar kesulitan ini kan sudah lumayan ya. Kalau sadar dampak kesulitan lebih baik lagi. Ini nanti digunakan di form D saja di akhirnya. Jadi ada peningkatan terus. Nah catatannya misalkan begini, menyadari kesulitan dalam peningkatan pembelajaran, misalkan begitu. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Ini tadi sudah dibahas ya. Ini kalau versi kita bagi ke dalam versi yang tulisan besar supaya teman-teman juga paham gitu ya. Ya lebih kelihatan ya. Tapi tadi saya kira sudah kelihatan. Nah, kita lanjut ke langkah berikutnya. Setelah diskusi tindak lanjut di bulan apa tadi? Februari, Maret ya, di bulan Maret itu diskusi tindak lanjut. Nah, kemudian upaya tindak lanjutnya ini langkah berikutnya. Ini ada di April, Mei tadi ya. Jadi setelah menuliskan tadi kira-kira apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan kompetensi, bisa pelatihan mandiri PMM atau ikut seminar atau tadi membuat narasi dan lain-lain, itu dikasih waktu 2 bulan gitu ya untuk menyelesaikan itu. Nah kemudian ini yang D ini tidak membuat apa-apa ya, cukup mengikuti apa saja yang disarankan tadi gitu ya. Kemudian bagian akhirnya adalah bagian refleksi tindak lanjut teman-teman. Nah, apa saja yang diisi di refleksi tindak lanjut? Ini tentu formulir D, gitu ya. Formulir D itu refleksi, formulir refleksi. Refleksi tindak lanjut observasi kinerja guru, gitu ya teman-teman ya. Formulir D. Yang bagian atas tidak kita bahas ya. Ini terkait kapan waktunya nih. Kapan waktunya teman-teman juga tahu sendiri, ini di bulan Juni, ini bagian akhir ya. Nah, silakan teman-teman isi hari tanggal dan waktunya di bulan Juni, gitu ya. Kemudian di situ ada kategori, kemudian tujuan tindak lanjut, upaya tindak lanjut, dan seterusnya gitu ya. Bagaimana cara kita ngisinya? Nah, di kategori tadi kan ada pengembangan kompetensi, ada peningkatan kinerja. Contoh saya tadi pengembangan kompetensi tadi ada 2 gitu ya. Yaitu meningkatkan kompetensi guru dalam hal manajemen pengelolaan kelas. Tujuannya tadi ya, yang PMM ya itu yang meningkatkan kompetensi guru dalam hal manajemen pengelolaan kelas. Yang seminar tadi adalah memaksimalkan peran siswa dalam kelompok belajar tadi ya, ikut seminar. Tanggalnya tadi sama persis. Kemudian capaiannya teman-teman bisa lihat di situ. Guru telah memahami manajemen kelas setelah menyelesaikan pelatihan mandiri PMM. Nah, itu contoh capaiannya. Kemudian yang bagian bawahnya, guru telah mendapatkan tambahan pengetahuan setelah mengikuti seminar tentang bagaimana meningkatkan partisipasi kelompok belajar. Ya, tantangannya apa? Bagian atas, yang bagian pertama tadi, ya, contohnya butuh waktu lama dalam menyelesaikan pelatihan mandiri PMM. Kalau yang kedua, masih butuh referensi lain untuk lebih memahami pengelolaan kelompok belajar. Ini misalkan dalam seminar tersebut masih ingin lagi mencari bagaimana sih supaya mengaktifkan kelompok-kelompok belajar yang lebih efektif tentunya, gitu ya. Teman-teman bisa menuliskan di situ upaya peningkatan, gitu ya. Nah, menerapkan pengetahuannya dengan aksi nyata. Ini contoh dari upaya peningkatan. Setelah dapat ilmunya dari PMM, ya buat aksi nyata. Itu ya.
Kemudian bagian kedua, karena di situ tadi tantangannya adalah masih butuh referensi lain untuk lebih memahami pengelolaan kelompok belajar, maka upaya peningkatannya bisa mengikuti webinar atau seminar lain yang relevan gitu ya. Nah, kalau peningkatan kinerja tadi adalah menciptakan suasana pembelajaran yang senantiasa terikat pada kesepakatan kelas. Nah, seperti yang di form C tadi tinggal di copy aja gitu ya. Upaya tindak lanjutnya adalah secara demokratis membuat kesepakatan kelas bersama seluruh siswa, mencetak dan memasangnya di ruang kelas. Nah, kebutuhan sudah. Nah, capaiannya apa? Pemasangan papan kesepakatan kelas berdampak pada peningkatan kesadaran siswa terhadap kesepakatan kelas. Ini contohnya. Tantangannya apa? Dalam prosesnya, dalam proses menetapkan kesepakatan kelas ternyata berjalan alot ya. Tidak semua siswa bisa langsung setuju gitu ya. Kemudian bagaimana upaya peningkatan? Jadi kesepakatan kelas itu biasanya kan dilaksanakan 1 tahun gitu ya, 1 tahun satu kesepakatan kelas gitu ya. Ini bisa kita ubah secara periodik gitu ya. Misalkan kesepakatan kelas itu bisa 6 bulan sekali atau bahkan 3 bulan sekali. Itu akan lebih disenangi oleh siswa. Karena ada evaluasi di situ, ada perubahan berarti kan ada evaluasi di situ kan gitu ya. Oke, untuk catatan kepala sekolah, karena ini yang bagian akhir, maka pilih yang sadar dampak, ini yang lebih tinggi skornya gitu ya. Nah, kalau tidak sadar kesulitan ini kan parah. Nah, sadar kesulitan berarti yang menengah tadi, yang awal tadi kita sudah pilih yang itu, yang bagian akhir ada peningkatan harusnya ya, jadi sadar dampak kesulitan. Guru telah melaksanakan proses refleksi dan upaya tindak lanjut dengan baik, ini catatan akhirnya. Itu ya teman-teman ya. Itu kita sudah berikan gambaran dari form A sampai form D. Ini digunakan dalam penilaian kinerja dari bulan Februari sampai bulan Juni teman-teman ya. Di pertemuan berikutnya kita akan pelajari kira-kira bagaimana inputnya ya, bagaimana kita memasukkannya memasukkan isi-isi dari dokumen yang kita sudah punya tadi ya, dokumen observasi, persiapan dan lain-lain itu kemudian dimasukkan di PMM yang e-kinerja gitu ya teman-teman. Saya kira cukup sekian untuk pembelajaran kita kali ini gitu ya teman-teman ya. Semoga untuk pembahasan yang sudah saya berikan, yang kami berikan di komunitas belajar SMP Negeri 1 Karangrayong, itu bermanfaat untuk teman-teman. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.